Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutannya gitu, urutannya. Yang bininya 2, setelah itu bini pertama. Bini 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina, pengersa Abah Aos Qaddasallahu sirrah, wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Ya Allah. Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis beserta seluruh para wakil talqin Syekh Mursyid mata'anallah bituli hayatih, Al-Mukarramah Ummi dan seluruh keluarga besar Sirna Rasa yang hadir. Alhamdulillah, Dr. Kiai Haji Suhudul Anwar dan seluruh keluarga dari Abah yang kami hormati. DKM Masjid, ucapan ribuan terima kasih yang memberikan tempat untuk kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya. Semoga ini bukan yang terakhir, semoga ini menjadi kegiatan yang rutin untuk kita semuanya. Oleh karena itu kami mohon kita buktikan kesucian kita ini bukan hanya kesucian hati tapi zohir. Ini yang selalu disampaikan oleh Dr. Ucup, Kiai Haji Ucup. Jadi ya, pulang dari sini kalau ada sampah silakan diambil, kalau ada duit ambil juga, kantongin. Kita keluar dari sini dengan kebersihan, meskipun ada seber yang dipimpin oleh Kiai Haji Lalo nanti akan membersihkan ini semuanya, tapi kita buktikan bahwa kita adalah orang yang menjaga kesucian hati dan kesucian zohir. Yang kami hormati keluarga besar dari Al-Makfurlah Bapak Haji Muhammad Soeharto. Di depan kanan yang ibu-ibu ada, yang bapak-bapak juga ada juga. Alhamdulillah beliau hadir mewakili Bang Tommy. Awalnya beliau mau hadir tapi karena ada kesibukan maka diwakili oleh diantara keluarganya. Mudah-mudahan hadirnya beliau dapat menyambung silaturahmi, karena kakek beliau adalah pengamal yang sebagaimana tadi digambarkan oleh Kiai Haji Irfan Prof. Supardi, bahwa beliau adalah pengamal kuat daripada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang sering kita dengar. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yaron nazirun. Riwayat yang lain, qulubul asyikina laha uyunun tara ma la yaron nazirun. Hati orang yang ma'rifah, hati orang yang sudah mengenal Allah, atau hati orang yang rindu kepada Allah, yang tadi syairnya dicontohkan tentang Qais dan Laila. Marartu bi diyari Laila, uqabbilu zal jidara wa zal jidara
wa mal hubbu diyari saqafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Hati orang yang ma'rifah kepada Allah. Apa? Hati yang sudah fana, sudah tidak ada apa-apa kecuali Allah. Tara laha uyunun, dia punya mata. Dia punya mata yang bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang. Saya ambil contoh. Ketika Rasulullah di majlisnya datang seorang laki-laki, syadidu bayadi siyab, syadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi asarus safar. Pakaiannya putih, rambutnya hitam, tidak terlihat perjalanan jauh. Datang ke Rasulullah, mohon maaf, para sahabat melihat secara zahir kurang adab. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kenapa? Yang pertama, dengkulnya ditempelin sama dengkul Nabi. Ini orang, Bu. Ada orang datang ke Nabi, dengkulnya ditempelin ke dengkul Nabi. Siapa yang berani nempelin dengkulnya ke dengkul Abah? Ayo. Paling majambil dia. Ini dengkulnya nempel, Pak. Duduk berhadapan begitu dekatnya. Wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi, tangannya ditaruh di atas pahanya. Itu sahabat nanya-nanya, siapa sih dia? Saha iya, saha. Siapa ini? Sampai pertanyaannya pun macam-macam. Rasulullah tahu di antara yang gemes itu Umar bin Khattab. Maka Rasul nanya, atadri manisa'il ya Umar? Hai Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang nanya? Pandangannya beda. Pandangan Umar, pandangan Abu Bakar, pandangan para sahabat berbeda dengan pandangan baginda Rasulullah. Kata Umar, nggak tahu. Yang tahu cuman Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril. Pandangannya beda dengan pandangan orang lain. Contoh yang kedua, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, wafat 790 Hijriah. Dia punya guru namanya Syah Ali Kulal. Siapa namanya? Syah Ali Kulal. Syah Ali Kulal punya guru namanya Syah Baba Sammas. Ini 3 serangkai, Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Awas. Hampir sama. Apa kesamaannya? Baba Sammas menitipkan Syekh Bahauddin kepada Syekh Ali Kulal. Menitipkannya benar-benar, kalau kamu berbakti kepadaku, kamu jaga anakku ini, didik dia dengan baik, dititipin. Baba Sammas menitipin Syekh Bahauddin kepada Syekh Ali Kulal. Begitu pula guru kita, Pak. Abah Seput nitipin Abah Aos kepada Abah Anom. Waktu di Soreang, di Masjid Alwi, Habib Idan, Abah nulis di tisu. Tisunya masih ada di rumah saya jaga itu tisu. Tulisan Arab, Pak. Itu lagi manakib Abah nulis. Tulisannya kuntu muradan li Syekh Abdullah ibni Mubarak qabla an akuna muridan li Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arifin. Itu tulisannya. Itu saya taruh jadi jimat, Pak. Mudah-mudahan buat yang kedua bisa dipakai. Iya, karena tulisan tangan
Saya kira jibat. Baca kata Abah, baca. Saya baca. Ya Allah, tulisannya kuntu muradan. Saya itu, aku ini adalah muradnya Abah Sepuh. Aku ini muradnya Abah Sepuh, murid yang ditunggu-tunggu. Murid jadinya Abah Sepuh jadi murad. Qabla an akuna, sebelum aku menjadi muridnya Abah An. Jadi Abah Sepuh nitipin Abah Aos kepada Abah Anom, seperti Syekh Baba Samas nitipin Syekh Bahaudin kepada Syekh Ali Kulal. Apa kisahnya Syekh Ali Kulal? Nih, Syekh Ali Kulal itu ketika masih muda itu kegiatannya smackdown. Bu tahu smackdown, Bu? Malam Jumat smackdown. Smackdown kerjanya. Wah, atlet aja. Cuman setiap Syekh Ali Kulal bermain, nggak ada ulama-ulamanya, nggak ada santri-santrinya, ya smackdown udah. Itu Baba Samas, itu bisa dilihat dalam kitab Al-Kawakib Durriyah Al-Hadaik Wardiyah. Ini ada sandaran kitabnya nih. Itu Syekh Baba Samas, kalau Syekh Ali Kulal tanding, nonton paling depan, Pak. Nonton kiai, ulama, guru mursyid, Thariqah Al-Bustomiyah, dulu belum ada Naksabandiyah, duduk paling depan, nonton Syekh Ali Kulal, nonton Ali Kulal tanding. Kalau menang tepuk tangan. Kayak penonton, nggak jaim. Kayak bapak nonton organ tunggal jaim. Saya dengar cerita, Abah ke Mesir. Biasa ziarah-ziarah naik, itu yang cerita Kerosidi, naik perahu keliling Sungai Nil. Itu kalau bapak ibu ke Mesir naik Sungai Nil, itu akan disajikan apa? Tari perut. Perutnya perut orang Mesir, lain sama perut orang Indonesia. Itu kata Kerosidi, saya gak ikut. Abah biasa aja, Mbak. Biasa aja. Gak jaim-jaim, tapi nafsu. Abah biasa aja. Emang lagi ditempatkan oleh Allah di sana. Mungkin kalau kata bahasanya Abah Jagat, Abah pernah ngomong, kita bohongin setan yuk, begitu kata Abah Jagat. Kata Abah, iya, bohongin setan. Itu bahasa belum pernah saya ketemuin selama umur saya kan 30 tahun ya. Itu belum pernah dengar, belum pernah terdengar ucapan bohongin setan, belum pernah. Baru keluar dari mulut kita, guru kita aja, bohongin setan. Kok bisa? Setan ngira kita sedang goflah, tapi nggak tahu hatinya selalu bersama dengan Allah. Begitu. Itu Syekh Baba Samas begitu juga. Wow, gitu. Besoknya begitu juga. Pokoknya setiap pertanding ngelihat. Apa ternyata yang dilihat oleh Baba Samas beda dengan yang dilihat oleh orang-orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan ngelihat Ali Kulal itu ya atlet apa namanya? Smackdown. Tapi Baba Samas ketika ditanya, wahai Syekh, engkau guru Thariqah, kok demen nonton Smackdown? Apa kata Baba Samas? Asummu raihata Rasulillah min hazas sab. Aku mencium baunya Rasulullah dari anak muda ini. Beda pandangannya, beda penciumannya. Kenapa? Kulub hatinya sudah fana, udah punya mata. Tapi jangan jadi alasan nonton organ tunggal.
Kayak Lukman kok udah nonton organ tunggal. Saya mencium bau Fatimah. Tuh. Yang ketiga, lihat yang tadi dijelaskan oleh Ki Irfan. Emang rame Pak, rame. Saya sama Ki Irfan termasuk, wah, di ustazah-ustazah pada nanya, emang Pak Harto wali ke-10 lagi, sederetan dengan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Kok pakai, siapa yang ngasih nama begitu? Siapa yang memuliakan Presiden Soeharto? Tadi sudah dijelaskan, Abah Anom, tawajuh, ucapan yang terakhir beliau ucapkan adalah belum ada penggantinya. Putra-putra, putri-putri Soeharto, Abah Anom mencintai Soeharto bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena keikhlasan beliau berjuang untuk Islam. Beliau mengucapkan belum ada penggantinya, lalu beliau duduk. Saya tidak menyaksikan itu, tapi saya menyaksikan dari Abah Aos ketika ziarah ke Presiden Soeharto. Guru kita kan bukan, mohon maaf, ada kiai-kiai kan kalau doa lebay pakai nangis, ya Allah, ya Allah, kan banyak ya. Dan kadang-kadang disetting, Ustadz doanya pakai nangis ya gitu. Saya pernah begitu manasik umroh, Ustadz nanti terakhir doa pakai nangis, siapin bawang. Saya bilang bawang. Abah nggak begitu orangnya, berdoa doa biasa. Tapi saya melihat, ikhwan melihat, ketika di depan makomnya Presiden Soeharto, Abah dengan suara yang begitu berat, bergetar, beliau berkata, di hadapan kita adalah murid jadinya Abah Anom. Di hadapan kita adalah murid kesayangannya Abah Anom, murid jadinya Abah Anom. Mudah-mudahan kita menjadi murid jadinya Abah Aos. Amin. Menangis Abah. Kenapa begitu cintanya Abah Anom kepada Presiden Soeharto? Abah Anom melihat Presiden Soeharto, Bapak Haji Muhammad Soeharto, bukan zohirnya, tapi hakikatnya. Maka manusia pertama di dunia ini yang menyebut wali ke-10 siapa? Abah Aos, Pak. Bu, yang lain mengatakan Presiden Soeharto Bapak pembangunan, Bapak ini, bahkan ada yang mengatakan yang negatif. Guru kami Abah Aos dengan pandangan matanya, dengan kasafnya, dengan hati ikhlasnya mengatakan Presiden Soeharto adalah wali ke-10 tanah Jawa. Ikhwan wajib ziarah ke Presiden Soeharto. Ikhwan wajib, dari Wali Songo harus ada satu tempat, yaitu Presiden Soeharto. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Subhanahu wa taala. Terakhir saya mewakili para panitia mengucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada guru agung kita yang hadir secara zohir, kepada Umi, kepada seluruh keluarga besar yang hadir, dan seluruh para wakil-wakil talqin yang hadir. Masya Allah, dari mana-mana saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rizkinya, karena dari sini gak dapat apa-apa. Alhamdulillah beliau senang. Dari Kiai Habib Idan dari jam 1:30 datang bersama dengan orang-orang sore yang alhamdulillah. Kepada seluruhnya kami ucapkan ribuan terima kasih, dan mohon maaf jika banyak kekurangan di sana sini. Panitia, Pak Haji Kemas, Pak Kiai Haji Tengku, Rijal, dan semuanya sudah bersusah payah, begadang, berusaha.
bagaimana menyambut, apalagi ketika mendengar bahwa Abah akan hadir. Ya Allah, langsung kita ngumpul semua. Kenapa? Ini magnet yang kuat. Mungkin perkiraan kita kemarin paling berapa orang yang hadir lah. Alhamdulillah banyak, membludak sampai keluar-luar. Di luar mobil banyak. Mobil. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan acara ini akan terus berlangsung di tempat yang mulia ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.